107,5 Maestroget FM Radio Kampus Universitas Muslim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jawara Muda. Nah, kembali lagi bersama saya Sky dalam segmen Presto Perisai Maestro. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai spesialisasi atau generalisasi mana yang lebih baik. Tentunya akan bersama dengan dua narasumber yang keren dan terkece kita pada segmen kali ini. Nah, sebelum kita perkenalan, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nah, mungkin boleh perkenalan diri dulu nih dari Kakak terlebih dahulu. Oke guys, saya Yusril. Saya adalah mahasiswa alumni Universitas Muslim Indonesia angkatan 2018. Kalau di Perisai itu saya pernah menjabat selama 2 periode, jadi Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan juga sebagai Ketua Umum di periode 22-23. Jadi seperti itu. Masya Allah. Oke, lanjut Kak. Iya, kalau aku Cici saat ini masih sebagai mahasiswa, di Perisai sendiri sebagai koordinator Departemen Penerangan. Oke, salam kenal Kak Yusril dan juga Kak Salam Cici. Ya, halo Sky. Halo. Nah, jadi Kak Yusril, Kak Cici, sekarang itu tuh di kalangan mahasiswa sedang ramai diperbincangkan mengenai tipe mahasiswa yang generalisasi dan juga spesialisasi. Nah, dari Kak Yusril sendiri nih, terlebih dahulu. Menurut Kak Yusril, apa sih sebenarnya itu spesialisasi dan juga generalisasi? Iya, jadi kalau bagi saya sih generalisasi itu ya seseorang yang punya spesifikasi atau spesialisasi dalam satu bidang tertentu. Namun di sisi lain itu dia pengetahuannya itu cukup luas ya. Sementara itu kalau untuk spesialisasi itu berasal dari generalisasi sebenarnya. Yang awalnya general terus mengeksplor untuk mencari jati dirinya, terus ya dapat spesialisasi atau expertise-nya di bagian mana. Tapi kalau dibilang mau dicari yang mana baik, spesialisasi atau generalisasi itu sebenarnya tidak ada ya, sama-sama baik sih sebenarnya. Oke. Jadi antara spesialisasi dan generalisasi ini itu tergantung dan juga tergantung dari kebutuhan orang tersebut, maukah jadi generalisasi atau spesialisasi. Nah, dari Kak Cici sendiri gimana nih Kak mengenai pandangan terkait spesialisasi dan generalisasi ini? Iya, kalau menurut aku sendiri kurang lebih sama kayak Yusril. Jadi spesialisasi emang orang tersebut expert di satu bidang tertentu, sedangkan bidang lainnya tidak. Jadi emang dia namanya spesialisasi ya emang cuma di situ expertnya. Sedangkan generalisasi dia punya banyak bidang ilmu, tapi istilahnya kulit-kulitnya saja yang dia bisa, tidak sampai ke dalam-dalamnya. Oh, berarti tidak secara spesifik dalam satu bidang tersebut ya Kak. Nah, dari Kak Yusril nih, sebenarnya mahasiswa sekarang ini lebih baik mana sih kira-kira yang paling dibutuhkan antara mahasiswa yang tipikal generalisasi ataukah spesialisasi? Ya, jadi untuk mahasiswa ya, kalau untuk mahasiswa itu kan masih rentan usianya di usia berapa? 19 hingga 23 atau 22 ya? Iya. Oke, itu adalah masa-masa kita harus banyak explore sih sebenarnya. Jadi Iya, kalau saran dari saya sih lebih baik untuk jadi orang yang generalisasi terlebih dahulu. Oke, jadi menjadi seorang generalisasi. Nah, dari kalau Kak Cici gimana nih? Iya, mungkin sama juga. Sebenarnya ada satu istilah yang teman-teman juga perlu tahu, ada namanya expert generalis. Jadi expert generalis itu dia expert meskipun secara general. Jadi Saya sekali tuh Cici. Saya itu expert Kayak seru general. sekali itu. ya jadi Ternyata. dia menguasai banyak bidang, tapi mungkin nggak sampai ke dalamnya, cuman dia tetap expert di suatu bidang tersebut. Jadi kalau pertanyaannya mahasiswa apakah lebih baik menjadi spesialis atau generalis, sebenarnya dia juga harus melihat dia berada di environment mana. Apakah dia berada di kind learning atau di weak learning. Jadi kind learning itu situasi yang outputnya A saja. Iya. Tapi kalau di weak learning itu dia bisa A, B, C, D dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan Kak Iya, Yusril jadi ya. kita Kak Yusril itu yang AA dan B, C Iya, dan D. Pokoknya kalau saya sih, saya explore semua. Saya Oke, saya betul. belajar, misal, saya kan tidak mungkin juga saya belajar menari ya. Misal, seseorang ini saya jadikan contoh. Misal Cici bisa menari, bisa menyanyi,
bisa ya. apa Bisa dance ya iya juga. gitu. Cuma memang harus dieksplor, memang kalau usia-usia yang kayak kita ini harus dieksplor. Kan sebagai contoh juga ada kan dokter Ya. kita Iya, contoh ya dokter. Kan dokter itu awalnya dokter umum ya, itu kan general GP, terus diambil spesialis kan lebih expert lagi, misalnya spesialis bedah mulut atau apa, itu contohnya. Jadi harus dieksplor sih memang, jadi bakal ditahu yang mana letaknya kita bisa expert di situ. Jadi ya expertise dan juga spesialis bisa menuju ke sana. Oke, jadi memang kesimpulannya bahwa untuk sebagai mahasiswa lebih baiknya kita memilih generalisasi terlebih dahulu, karena kita di masa-masa sekarang ini tuh perlu banyak mengeksplor hal baru. Iya betul sekali. Karena menjadi mahasiswa kan juga kita bisa kayak dibilang multi talent ya Kak. Jadi Iya, bisa iya. di bidang ini, Harus sih, walaupun harus. sih kalau kata ya Kak Yusrel. Walaupun kita nggak bisa secara spesifik, tapi setidaknya kita tahu akan hal itu. Nah, dari Kak Cici nih, menurut Kak Cici dari segi spesialis atau generalis itu, apakah akan mempengaruhi suatu orang survive di lingkungannya? Nah, misalkan kayak salah satu contoh, seorang spesialis nih, dia mempunyai suatu bakat A, jadi dia hanya berfokus pada bakat tersebut dan mendalaminya. Tetapi misalkan pada saat di dunia kerja misalkan, bakat tersebut ternyata tidak terlalu dibutuhkan pada saat itu. Nah, lantas bagaimana menurut kakak menanggapi hal tersebut? Iya, kalau tanggapan dari aku, lebih survive mana kita menjadi generalis atau spesialis, singkatnya kayak gitu kan. Iya. Nah, kalau menurut aku sendiri, jawabannya tetap tergantung. Kenapa tergantung? Karena kita bukan mau membandingkan apakah kita menjadi generalis aja atau kita mau menjadi spesialis aja, tapi semua tergantung pada kebutuhan kita. Contohnya nih, di bidang informatika, anak informatika tuh sulit untuk menjadi misalnya dia udah kerja, dia bakal mungkin bisa menjadi spesialisasi. Cuman di dunia programming kan kita ada banyak perkembangan bahasa, bisa saja 2 tahun kemudian ada bahasa baru dan pelajari. Dan untuk menjadi spesialis, misalnya di bahasa ini dia udah expert, tapi tiba-tiba ada bahasa baru di mana dia harus dituntut untuk mempelajari kembali bahasa pemrograman itu. Jadi dia tetap harus adaptasi. Nah, sebenarnya juga ada yang namanya 10.000 jam. Kalau teman-teman pernah dengar, orang mau baik dia mau jadi generalisasi ataupun jadi spesialisasi, dia harus punya 10.000 jam. Misalnya dia mau jadi karena orang yang spesialisasi pun, orang expert di satu bidang pun, dia berawal dari generalisasinya dulu. Dari 10.000 jam itu dia mencoba bidang A, bidang B, dan lain sebagainya di beberapa jam itu. Sebenarnya bagus kalau saya ada juga dua tipe Kak. Kalau ada namanya T-shape dan M-shape. Ya, apa tuh Kak? T-shape dan M-shape. T-shape itu dia expert di suatu bidang, dia handal banget di bidang itu, tapi dia tetap bisa di bidang-bidang umum. Maksudnya dia tetap punya pengetahuan di generalisasi itu kayak bentuk T-shape. Iya. Sedangkan M-shape artinya dia tidak bakal berpindah di bidang lain dulu sebelum dia benar-benar kuasai. Oh, jadi harus menguasai bidang tersebut dulu ya? Dia expert, tapi dia sebelum beralih ke bidang lain dia harus bisa. Oke, jadi bukan hanya sekedar dikuliti, bukan sekedar hal umumnya saja, tapi pokoknya secara keseluruhan harus dia kuasai dulu, lalu baru bisa melangkah ke bidang yang lain. Nah, ngomong-ngomong Kak Yusril dari tadi diam-diam baik nih. Oke Kak. Sedengar jijik dulu sih. Oke. Cuma ini agak kasih sebenarnya kalau Cici bilang tadi yang 10.000 ya. 10.000 jam. 10.000 Berarti jam. itu sama halnya dengan jam terbangnya yang banyak ya Kak? 10.000 jam kan nggak lama. Iya. Saya kasih analogi ya, 10.000 Oke. jam. Kalau analogi saya 10.000 jam itu kita ambil contoh di monetize YouTube. Tahu kan? Ya. Monetize YouTube 10.000 jam itu kita harus explore sebenarnya. Konten-konten apa yang harus kita upload, tidak mesti konsisten untuk misal ASMR, mukbang atau apa. Nggak mesti, kayak bisa vlog, yang penting untuk memenuhi 10 jam tersebut untuk bisa kita lihat yang mana letak spesialisnya. Dan juga itu tadi yang dikatakan sama Cici, tapi saya sebenarnya ini agak pusing sih sebenarnya lihat Cici. Pusing kenapa nih Kak? Cici ini generalis atau spesialis sih Nah sebenarnya. iya sih, saya juga gitu di Ya, mikirnya. saya